Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini saya bisa kembali membuat tayangan terkait dengan persiapan perkuliahan kita di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Konteks semester ganjil bagi angkatan sekarang ini, kelas ini adalah semester 3. Mata kuliah yang tersaji, yang asumsinya saya sebagai dosen ya, jadi tergantung asumsi lah. Jadi kalau asumsinya tidak terbukti ya berarti itu silaturahim atau apapun lah ya namanya. Yang jelas saya tetap akan membuat tayangan sesuai dengan kajian dalam mata kuliah atau dalam dalam kajian ya, kajian ekonomi pembangunan dan perencanaan, insya Allah sebagai bentuk self study atau apapun namanya istilahnya. Yang jelas kan kalau tidak diajarkan lupa nanti ya. Jadi di antara cara yang terbaik mengikat ilmu adalah dengan menuliskannya minimal dalam bentuk PowerPoint ya, dan mengajarkannya ya. Oke. Dosen pengampu mandiri ya, jadi saya tidak dibantu oleh yang lain. Mungkin dalam mata kuliah lain saya berdua dengan Pak Zaki ya, mata kuliah metodologi penelitian, asumsinya sama dengan tahun kemarin lah ya, jadi sama dengan tahun kemarin atau sama dengan semester kemarin. Membuat SKS-nya mata kuliah ini adalah 3, program studinya hukum Islam dan konsentrasinya ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Jadi ibu bapak, yang jadi titik tekan ini adalah program studi. Jadi program studi kita kan hukum Islam. Jadi ketika program studinya adalah hukum Islam, maka disertasi atau kajian kita, disertasi ibu bapak dan kajian kita itu tidak bisa tercerabut ya, tidak boleh tercerabut dari prodi ya. Prodi kita kan hukum Islam, bahwa kajiannya adalah ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah itu adalah kekhususan kita ya, spesialisasi kita. Nah, saya mungkin akan mengulang apa yang pernah saya sampaikan di awal semester yang lalu ya. Jadi Pak Anton, apa bedanya ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah? Nah, itu termasuk Prof. Ain ya, Prof. Ain juga sempat bertanya. Ya, perbedaannya ada pada pendekatan. Kalau ekonomi syariah, pendekatannya saintifik ya, tanpa harus menghilangkan kajian normatif yuridisnya. Sementara kalau hukum ekonomi syariah ya pendekatannya yuridis normatif. Mau pakai historis silahkan ya, ini saintifik historis bisa ya gitu. Ini historis yuridis normatif bisa ya. Jadi tergantung nanti objek kajian kita, tergantung juga minat para mahasiswa ya, ibu bapak para mahasiswa untuk mengkaji lebih dalam dan menuangkannya dalam disertasi ya. Jadi itu apa yang paling tidak yang membedakan konsentrasi ini, 2 konsentrasi ini. Oke. Di slide berikutnya saya lebih mendahulukan materi ya. Lebih mendahulukan materi atau rujukan materi rujukan materi atau sumber-sumber karya-karya yang akan dirujuk selama kita perkuliahan, tetapi ini but not limited to ya. But not limited to the works ya. Jadi tidak hanya sebatas ini. Di sini saya menuliskan 11 ya. 11 ini adalah sumber-sumber yang PDF-nya ada di saya ya. Kebetulan ada di saya. Mulai dari Todaro ya, Michael P. Todaro dan Smith ya. Ini ada Smith ya, ini lupa saya nggak pakai Smith ya. Jadi Todaro Smith Economic Development edisi tahun 2015. Kemudian di sini ada Sen ya, Amartya Sen. Ini tahun 2000 ya. Kemudian siapa ini? Walker, Pekvezovic, kemudian ini Julia Walker, ini Gordon Walker ya.
Ini mungkin suami istri atau gimana ini, atau orang tua dan anak, biasanya begitu ya. Saya nggak sempat ngecek. Kemudian di sini ada karya Idowu, kemudian Sim Peter dan Zo ya. Eh, Terbit tahun 2019. Nah, ini kemudian Nafziger. Nafziger itu adalah yang kemarin ya, Nafziger dan Todaro yang kemarin ada di slide ya. Kemudian Nasihat 2012, kemudian di sini ada Stiglitz Economics of the Public Sector. Nah, di buku Stiglitz ini, Bu Bapak, Stiglitz sampai menyatakan begini. Jadi taxes itu, perpajakan itu berasal dari Bible. Ya wajar lah, kan Stiglitz bukan Muslim ya. Gitu. Jadi kalau ada di Bible terkait dengan urusan publik, apa ya, diduga kuat ya, tidak dapat dipastikan sih, diduga kuat ya, boleh lah kalau sudah memang terbukti dapat dipastikan ada di Quran ya, karena Nabi diutus untuk menyempurnakan kan. Bukti penyempurnaannya apa? Zakat itu. Jadi taxes itu kan dari tite ya, tite, tithe ya, saya menyebutnya tite ya, kayak paste aja, kopi paste gitu kan, paste ya. Oke. Itu dari di Bible itu 4 ya, asnaf itu, di Quran 8. Nah itu ya, jadi oleh karena itu di seminar kemarin di Unisba saya menyatakan bahwa dan di bukunya Capra, bukunya Capra itu ya, ini nih ya, The Future of Economics, ini di bukunya Capra ini, halaman berapa? Bahwa di sini ada taxation. Nah ini ya, di Public Finance halaman 330 ya. Halaman 330. Nah ini part 3 Public Finance, Taxation, Zakat. Itu ya, zakat. Jadi zakat itu zakat itu substansinya adalah public finance. Proksinya taxation. Ya kan narasinya bisa begitu. Mungkin ada yang keberatan, Pak Tom, kan beda zakat dengan pajak, bla 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 gitu. Iya. Kalau kita sudut pandangnya mau beda, bisa. Tinggal narasinya. Ya, bahwa zakat itu adalah kewajiban, pajak itu bukan. Siapa yang mengatakan pajak bukan kewajiban? Intinya kita wajib berbagi, intinya wajib berdistribusi. Intinya itu. Kan itu. Kan beda sih, pajak itu kan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Atau paling tidak ada yang mendefinisikan itu. Jadi jangan lupa ya, itu ya. Oleh karena itu Kiai Masdar F. Mas Pudi, ya pajak itu zakat. Atau mau dibalik ya silahkan lah. Mana bukunya? Nah, ini ya. Pajak itu zakat. Ya kita boleh setuju, boleh tidak. Nah, persoalannya, kalaupun kita setuju, apa alasannya? Atau ketika kita tidak, juga apa alasannya? Jadi ini mohon, ya kembali lah ya, pertanyaannya kan S3. Ya, jadi bukan persoalan setuju tidak setuju, tapi ya alasan lah, the reason. Ya, the reasonnya apa gitu ya. Jadi oke, kita lanjut dulu ke sini lah ya. Ya pemanasan aja, belajar awal-awal itu kan pemanasan. Kapan mainnya? Nanti Bu Bapak bikin disertasi itu baru main di situ ya. Kuliah ini kan pemanasan semuanya juga, sampai pertemuan terakhir pun tetap pemanasan ya. Oke, di sini ini ada Natural Resources and Economic Development, ini ya, sumber daya alam. Ya, nanti ada di buku-buku lain ada Natural and Environmental Resources ya. Itu ada Natural and Environmental Economics ya. Ekonomi di kita sering disingkat ESDA ya. Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dulu sih masih ESDA ya. Bentar, gimana, sudah nonton film itu ya, The Age of Stupid ya? Kalau belum nanti saya kirim lah, itu berapa ya,
Itu sekitar 300 mega itu, jadi nggak bisa dikirim via WA ya, nggak bisa dikirim via WA. Nantilah saya kirim via Google Drive ya. Ya insya Allah saya juga kan harus upload dulu itu. Baik, kemudian ini ada berikutnya an introduction to economic geography ya, globalization and even development and place. Nih, saya berusaha untuk mencari buku-buku yang terbitan terbaru ya. Meskipun kayak mana Sen. Nah, ini Sen kan 2000 karena ya ini Babon ya. Jadi kalau Babon lama nggak apa-apa, kita kutip aja ketika dan ketika tidak ada tidak ada edisi revisinya. Ya, kalau ada edisi revisinya ya kita harus baca semua biar kita tahu perkembangannya seperti apa. Kayak begini, bukunya Todaro ini Economic Development in the Third Countries. Di awal-awal ini ada in the third countries. Nah, kesininya tidak mengeksplisitkan negara dunia ketiga, in the third world ya, negara dunia ketiga. Kenapa? Karena persoalan negara dunia ketiga, apalagi ya kemarin kan kita sudah mengungkap sedikit MDGs, SDGs itu ya, Millennium Development Goals dan Sustainable Development Goals. Kita ini ya itu live under the same sun. Mau kita tinggal di negara maju atau di negara berkembang, apapun yang terjadi di planet ini sangat berpeluang untuk mempengaruhi semuanya. Mau kita kaya sekaya-kayanya ya tetap aja. Kan kita butuh oksigen. Ya. Emang oksigen orang kaya beda? Ya mungkin pada batas-batas tertentu mungkin beda lah. Rumahnya pakai AC, kemudian ya dan lain-lain lah ya. Tapi kan lama-lama kan ya tetap aja. Kembali ke scarcity ya, ke kelangkaan. Oke. Kemudian ini. Oke. Ini babon juga ya. Ini paling tidak ini agak babon lah ya. Economic growth and development, a dynamic dual economy approach ya. Jadi kan ada beberapa pendekatan. Apalagi kalau kita lihat dari mana harnessing. Nah ini nih harnessing business to achieve the SDGs through finance, technology and law reform. Di sini disebutkan ada banyak pendekatan. Demikian juga di sini. Oh di sini ya. Ya, di dua inilah ya, di dua ini. Jadi pendekatannya diungkap ya, pendekatannya diungkap. Oke, kayak beginilah struktur pasar itu kan dua sebetulnya, komando dan pasar. Tiba-tiba jadi 4, yaitu kan kerjaan ilmuwan itu kan melakukan kategorisasi. Ya, jadi nanti ibu bapak saudara ya nggak usah nunggu jadi dokter lah ya. Sekarang juga kan boleh melakukan kategorisasi. Ibu bapak dapat tugas bikin artikel jurnal, lakukanlah kategorisasi, kan gitu, sah, ya, itu kerjaan ilmuwan kan itu diantaranya adalah melakukan kategorisasi, ya kayak marketing mix ya, mohon maaf ke marketing, 4P itu kan ada yang 7P, ada yang berapa P gitu kan, akhirnya kata Kotler balik lagi ke 4P, jadi jenis pasal nao ya kalau dalam ilmu mantik itu ya itu jenis pasal nao itu ya jenis pasal naonya ya jenisnya ya, bahasa latinnya genus ya 4P product, price, place, promotion, apapun kembali ke 4 itu. Oke, berikutnya mana ini Sustainable Economic Development, Green Economy and Green Growth. Nah ini mana tadi. Nah ini ya. Jadi ini natural resources, geografi. Meskipun geografi tidak tajam ke sini ya. Nah ini yang hubungannya dengan ini. Ya. Jadi Barbier dengan ini. Ya, dengan Philo Posiovalistianu, susah bacanya ya. Dan siapa Alamin ya, dan Alamin ini. Oke.
Terakhir itu yang saya tulis ya, ini entrepreneurship. Mohon bacanya, saya pernah dikoreksi langsung oleh tim Lindsay ya, yang dari Monash Australia itu. Saya bacanya entrepreneur. What? What do you mean? Entrepreneur. Oh, entrepreneur. Bilang ontonya agak monyong dikit. Ya, itu tim Lindsay yang ngajarin saya baca entrepreneurship jadi entrepreneurship ya. Ya, bahasa Indonesianya apa? Entrepreneur malah ya, entrepreneur terdengarnya entrepreneur. Oke, nah ini ini menjadi apa? Menjadi, saya nggak enak menyebutnya ya, menjadi buffer sebetulnya. Jadi entrepreneurship itu menjadi buffer untuk socio-economic development. Kenapa buffer? Mungkin saya ya di beberapa fakta ada yang mungkin bisa jadi ya bisa jadi ya, karena entrepreneur itu cukup banyak yang akhirnya bertahan di UMKM, bahkan untuk sampai ke kecil aja, dari mikro ya kan paling kecil mikro ya, mikro, kecil, menengah, tetap aja bertahannya di mikro ya, tetap aja bertahan di mikro. Nah, sisi lain itu sektor informal. Ya, sektor informal itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mungkin masuk ke dalam kategori underground economic. Meskipun kita boleh berdebat di situ. Kenapa? Karena underground economic itu juga di dalamnya ada transaksi terlarang, narkoba, ya, dan sejenisnya itu. Itu kan terlarang, itu dihitung ke underground economic. Nah, sementara sektor informal juga ada yang memasukkan itu sebagai underground economic. Ketika underground economic, kan susah ngitung GDP-nya gimana? Ya, ngitung GDP, kemudian unsur pajak yang di-create dari setiap transaksi. Ya, kita dulu ya waktu Gasibu masih ya di surga, masih jadi surga kaki lima ya pada saat hari libur. Itu kan ya sekarang nggak ada ya. Ya itulah, jadi selalu kebijakan publik itu tidak bisa menyenangkan semua, tidak bisa menggembirakan semua pihak ya. Ya mungkin terlihat tidak berpihak ke masyarakat kecil, karena yang dagang di Gasibu itu ya cukup banyak masyarakat kecil. Meskipun tiba-tiba, mohon maaf saya menyebut merek ya, kita lihat ada dealer mobil. Dealer mobil buka buka ngemper gitu kan, ngemper di pinggir jalan, mereknya terkenal, mobilnya terkenal, yang dijual mobil di atas 500 juta kan gitu ya. Saya boleh sebut nama nggak? Auto 2000 ya. Itu saya pernah dapat brosur dari situ. Ya kan saya juga jalan-jalan di situ ya, menikmati apapun yang ada di situ. Ya kita kan negara berkembang lah ya. Negara berkembang, jadi masih menikmati kesemrawutan. Masih menikmati kesemrawutan, membiarkan dan memaafkan. Dan akhirnya kita juga ikut di situ kan, ikut nongkrong kan di situ. Dan itulah itu. Jadi ya negara berkembang gitu ya. Ya meskipun sudah masuk ke upper middle ya, upper middle. Oke. Jadi ini Ibu Bapak adalah paling tidak rujukan karya-karya para pakar terkait dengan pembangunan ekonomi yang bisa kita baca, tetapi tidak sebatas ini ya, but not limited to these works ya. Oke. Nah, sebagaimana saya sebutkan di tayangan sebelumnya bahwa mempelajari ekonomi Islam itu adalah post advance. Nah itu ya, istilah saya itu post advance. Maka saya sebut sebagai rujukan komentator. Artinya ketika kita mau berkomentar, kita riba itu bunga itu riba,
Nah, gitu ya. Ya ini rujukannya. Ya, ini rujukannya. Itu. Seperti itu. Ya. Dan kewajiban kita adalah menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa bunga itu adalah riba. Jika masih ada kemungkinan lain, seperti yang saya pernah sampaikan kemarin, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Huduri, terkait dengan apa yang disampaikan oleh siapa? Iqbal, Askari, Iqbal dan Mirakhor itu ya. Ini kan cuma Mirakhor dan Askari ya. Itu yang Introduction to Islamic Economics itu. Iya, Arrow de Bru McKenzie itu ya. Jadi yang penerapannya digunakan dalam modal ventura itu kan tidak dari Rasul mah. Jadi bunga sama dengan riba karena dari Rasul mah. Gitu ya. Itu frasa pertama. Nah, ketika kita membuat frasa bunga sama dengan riba karena dari Rasul mah, maka nyaris tidak ada tidak ada kemungkinan lain. Itu dalam usul fikih sorih ya. Tetapi kalau kita ungkapkan seperti yang disampaikan oleh Huduri, bunga sama dengan riba jika, itu jika dari Rasul. Pertanyaannya, emang ada yang bunga yang tidak dari Rasul? Ada. Seperti yang dikatakan, seperti yang diungkapkan oleh Arrow de Bru dan McKenzie tadi. Tidak hanya, itu ada berapa ya yang kemudian membahas, itu cukup banyak gitu. Tapi kalau Arrow de Bru-nya selalu disatukan lah, mirip-mirip Cobb Douglas ya. Bicara Cobb pasti bicara Douglas. Nah, Arrow de Bru itu di beberapa sumber disebutkan begitu. Jadi mohon diungkap itu, mohon diungkap ya. Kan kita ini pengkaji, kita ini peneliti ya. Kita ini pengkaji, peneliti. Jadi kenapa saya bicara seperti ini? Karena segmen pendengar saya peneliti dan pengkaji, para mahasiswa S3. Kalau segmen saya aktivis tidak begini. Ya. Segmen saya aktivis tidak begini. Meskipun makanya saya tidak memilih berada di di segmen publik ya, meskipun YouTube-nya publik juga. Ya nanti diperbaikilah gitu kemungkinan visibilitasnya ya, apakah harus publik atau tidak. Jadi yang penting bagi kita, jadi kita itu kan harus out of the box. Ada perdebatan, ada penjelasan tentang bunga yang kesimpulannya bunga sama dengan riba. Oke, selesai ya. Ada perdebatan tentang bunga yang kesimpulannya jika dari Rasul mal, dari pokok, dari modal ya, peduli amat itu mau investasi di mana, mau digolongkan dalam bentuk apa, halal haram. Ya nggak begitulah ya. Ya, ekonomi Islam kan tetap harus syariah compliant. Oke, asumsinya syariah compliant terpenuhi. Tetapi syariah compliant oke. Tetapi kalau penentunya dari Rasul itu tetap masuk riba. Nah, tapi kalau dari output seperti yang dikatakan oleh Huduri tadi, nanti dulu. Gitu, ya. Itu. Oke. Dan ada dua penulis berikutnya, Behdad sama Krugman ya. Behdad sama Krugman itu mengamini apa yang dikatakan oleh Huduri dan dikutip dalam dua buku mereka, dalam buku mereka masing-masing. Jadi Behdad punya buku, Krugman juga punya buku. Dan tiga buku ini, Huduri, Behdad dan Krugman, itu saya sampaikan dalam naskah pidato guru besar saya. Oke, ya jadi itu. Jadi mulai dari ini siapa ini, Mirakhor dan Askari, kemudian Clark dan Titensor, kemudian ya dan seterusnya lah ya, dan seterusnya sampai bawah ini. Nah, termasuk juga ini Capra ya. Capra jadi menempuh tadi ini ya. Ini the future of economics di sini. Sebenarnya ya, jadi gini. Mana buku Capra yang bisa yang menjadi yang mewakili semua. Mohon maaf saya belum baca detail ya, belum baca detail. Tapi jika kita mengkhususkan hanya pada satu buku sehingga yang lainnya menjadi
apa pelengkap, bacalah ini, ya, bacalah ini. Sekalipun Capra punya Islam and Economic Development, ya, ini buku terakhir nih, terbit tahun 2000. Yang ini kan 89, 85, 95. Yang 2000-nya ini, ya. Saya belum berhasil melacak terbitan terkini Capra kecuali ini, ya. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ternyata Capra ada yang lebih baru, ya itu. Pendekatannya nasi mansuh ya. Pendekatannya nasi mansuh. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, jadi dari rujukan materi, ini rujukan materi ya, kemudian rujukan komentator, jadi kita belajarnya ini dulu. Jadi habiskan dulu kita baca sumber-sumber yang membahas ekonomi konvensional. Kemudian jika kita sampai kita mengerti ya, mengerti dalam batas-batas kapasitas kita ya. Kemudian jika kita ingin mengkritik, mengoreksi konteks UIN Bandung, Wahyu memandu ilmu, gitu, ya. Kenapa Wahyu memandu ilmu? Karena di sini di bukunya Capra ini, ya ini berbasis Al-Quran, berbasis hadis, berbasis pendapat para ulama. Nih di bukunya Capra ini, itu. Jadi itu bentuknya, ya. Menimbun terlarang ya pakai hadis. La yahtakir illa khati, man ihtakara fahuwa khati, ya. Nah, pakai pendapat para ulama. Bentuknya syarah bagi hadis itu. Yakinlah fayaglua, yakinlah barang jadi langka fayaglua, harga menjadi naik. Barang langka harga naik itu sotran ya. Ih, sotran. Karena long run-nya tetap harganya akan turun kembali. Kenapa? Kalau nggak ada yang beli. Itu makanya hati-hati. Barangnya barang normal, ya, elastisitasnya unik, boleh jadi uniter elastisitasnya, ya, atau mungkin elastis ya. Ya tergantung juga lah ya. Ya. Jadi begini. Ketika kita menceritakan atau menjelaskan fenomena ekonomi Islam yang membidik, yang mengoreksi, yang mengkritik, yang apapun ya, itu tetap ilmu ekonomi itu dibangun atas dasar asumsi, ya. Liyakilah fayaglua. Kenapa? Asumsinya tidak ada barang substitusi. Kalau ada barang substitusi, beras mahal. Oke, asumsinya kita makanan pokok kita bisa beras, bisa jagung ya. Pagi makan nasi goreng, beras tuh, siang makan jagung. Misalkan gitu ya. Beras mahal, substitusinya jagung, kan begitu. Jadi ya silakan aja timbun beras, kita masih punya jagung. Nah, oleh karena itu, ini yang tadi saya katakan ekonomi syariah itu. Liyakillah fayaglua itu menyusahkan manusia. Jadi apapun yang menyusahkan manusia itu khati. Khati itu apa? Disyarah dalam kitab-kitab hadis menjadi asim. Ya, ismun, dosa. Asim itu pelaku dosa. Itu. Nah, di buku-buku siapa ini? Ya ini ada Capra dan ini ya, dan Kiai Masdar. Jadi begini, ya. Jadi selalu bermula dari Adam Smith yang melepaskan nilai moral. Nah, itu tudingannya begitu. Ya mohon dibuktikanlah bahwa tudingannya seperti itu. Caranya bagaimana? Baca karya Adam Smith yang lain. Baru kita kemudian bisa simpulkan. Saya bukan membela Adam Smith ya. Saya ya berusaha out of the box memberikan contoh bagaimana kita melakukan kajian secara prosedural. Ya, secara prosedural. Itu ya. Jadi kuasailah ini dulu, baru kemudian baca ini. Berlatihnya gimana? Bikin artikel. Itu aja. Ya, bikin artikel. Jadi sebetulnya kuliah di S3 ini pengalaman saya dari 2 S3 yang pernah saya ikuti ya, baik di Jakarta ataupun di Unpad kemarin, di UIN Jakarta, di IAIN Jakarta dulu deh. Ada di Unpad itu, yaitu. Jadi di kelas itu kita mendiskusikan apa yang kita tulis. Di kelas itu mendiskusikan apa yang kita tulis. Dan ketika kita menulis artikel, bahannya tidak. Paling tidak itu, ini contoh aja ya, saya tidak menghilangkan bahan apa yang pernah saya tulis itu, karena itu berguna bagi disertasi. Sehingga ketika kita menulis artikel itu, sebelum ada artikel jurnal, paper, makalah kelas itu,
ya kita sedikit demi sedikit mengumpulkan bahan disertasi. Jadi semua di S3 itu semua mengarahnya ke disertasi. Kuasailah aspek wilayah yang terkait dengan disertasi kita. Karena spesialis itu ya wilayahnya nggak terlalu luas tetapi dalam. Kalau generalis wilayahnya apapun. Disuruh bicara apapun bisa dia, ya. Tapi ya permukaannya aja, gitu, ya. Nah ini rujukan komentar ini baru kita akan gunakan ketika misalkan mana yang dari dua sektor itu. Tidak saya masukkannya. Jadi gini, jadi penjelasan ekonomi pembangunan itu dimulai kembali dari circular flow ekonomi dua sektor, ya. Krugman ya, tapi bukan Krugman yang tadi, yang apa? Saya bicara apa perusahaan tuh Kuduri itu bunga itu sama dengan riba itu ya. Itu bukan Krugman yang mengutip Huduri, ya. Ada Krugman yang mengatakan bahwa ya dia memberikan contoh dua sektor itu, ya. Jadi seorang individu dia pada saat yang bersamaan dia berada di RTP dan pada saat yang bersamaan itu dia berada di RTK. Kapan dia di RTP? Ya ketika dia memiliki kebutuhan yang sifatnya ekonomis. Kapan dia ada di RTK? Ketika dia memproduksi sesuatu secara ekonomis. Ketika dia membutuhkan sesuatu secara ekonomis, dia akan datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia memproduksi sesuatu, dia lempar ke pasar produk itu. Oke. Nah, masuklah ke silabus. Ini review konsep pembangunan. Ya review lah ya, kan asumsinya kita belajar ekonomi pembangunan S1, S2, S3, S1, S2. Terus definisi negara berkembang, kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan, ekonomi, penduduk, urbanisasi, IPM, investasi dan ketenagakerjaan, sumber daya alam lingkungan, transformasi pertanian dan pembangunan pedesaan, kebijakan pembangunan, posisi dan peran pasar, negara, masyarakat, perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan utang luar negeri. Kemudian kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk pembangunan ekonomi. Jadi ini ada 14, setara 14 kali pertemuan, ya. Ya, kita bisa mulai dari sekarang. Ya, kita bisa mulai dari sekarang, mulai ngumpulin bahan, ya. Mengumpulkan bahan, kemudian bikin outline, IMRAD, introduction, method, result and discussion. Plus conclusion itu ya. Referensi Zotero Mendeley. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.